Penanganan sampah menjadi permasalahan karena kemudian ini bisa mengakibatkan banjir. Lalu apa saja yang kemudian dilakukan selama 2020 ini terhadap penanganan sampah? Kalau kita karena di hilir itu lebih apa, lebih dalam tanda kutip tingkat Mengerukan. ya lebih lebih ke pengambilan sampah gitu ya. Jadi kalau Baik. dibilang ini lebih agak pasrah gitu ya. Karena tugasnya di hulu gitu Ya, ya. untuk edukasinya. Tapi kami kemarin tuh lebih lebih ke arah untuk kemudahan kemudahan apa? Kemudahan pengelolaannya ya. Kita ingin pengadaan mesin sampah supaya tidak begitu angkat dari sungai udah tidak harus diangkut kemana-mana, selesaikan aja di situ lah gitu. Itu yang tahun kemarin sempat tercoret gitu, tapi tahun ini tahun depan gitu kita ingin ingin coba lagi supaya ada yang mobile gitu. Jadi kita bawa aja mesin sampah, itu masukin beres aja gitu ya. Jadi tidak usah diangkut-angkut gitu ya, di tempat yang sama langsung Ya. habis gitu. Karena kadang-kadang di tempat yang sulit juga itu untuk diangkut ya, udah aja kita selesaikan di situ. Saya berharap mudah-mudahan tahun depan tidak dicoret lah gitu untuk penyelesaian itu. Karena ini mah sebenarnya kan program di hulu yang harusnya menyelesaikan itu. Tapi kalau saya paham lah bahwa untuk mengubah budaya itu kan Masyarakat betul. boleh dibilang butuh waktu minimal Ya. satu generasi gitu ya. Ya. Nah, terkait tadi apakah kemudian hanya sebatas pengerukan, kemudian juga perluasan wilayah, sungai atau apa saja yang kemudian dikerjakan? Kalau di sampah tuh kalau cenderungnya untuk pengangkutan saja, untuk Pengangkutan saja. pengangkatan dan pengangkutan. Sementara dari DLHK juga bikin trash track gitu ya, jaring sampah. Nah, itu kan mengurangi juga ke hilirnya, tapi budayanya belum berubah kalau trash track itu ya. Yang paling bagus tuh merubah budayanya gitu. Itu yang kelihatannya harus kita lakukan. Dan kalau ingin terlihat bahwa proses edukasi ini sukses, kalau saya mah berharap ada satu percontohan tuh sepanjang sungai. Oh, jadi Kalau hanya kalau satu aliran sungai saja. betul, karena kalau misalnya sporadis di itu, ketika satu wilayah sukses, tapi ternyata wilayah lain masih melakukan buang sampah ke sungai, ya belum terlihat di sungainya masih ada sampah gitu ya. Tapi kalau misalnya ada satu gerakan Cikapundung bebas sampah atau Cipaganti bebas sampah, itu dari hulu sampai hilir mungkin akan Bisa terlihat terlihat gitu ya sukses progresnya tidaknya seperti gitu ya. apa. Ya progresnya gitu. Dan selama ini berarti Dinas PU hanya mengerjakan ya sudah di hilirnya Iya, saja gitu ya pengangkutan-pengangkutannya kita sampah saja. mengerjakan sampah yang sudah jatuh ke sungai lah gitu. Iya, 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 iya. Dan lebih ironis lagi kadang-kadang TPS-TPS yang di pinggir sungai itu ketika hujan malah dibuang ke sungai gitu. Waduh. Itu yang lebih ironis lagi gitu ya. Jadi itu PR besar juga lah, salah satu penyebab tersumbat atau genangan di beberapa titik. Oke. Nah, apakah kemudian pengerjaan terhadap sungai tadi ataupun pengangkutan sampah ini hanya dikerjakan ketika musim hujan atau sebetulnya pengerjaannya ya ketika musim kemarau juga kemudian tetap dikerjakan? Bagaimana, Pak Tetap Didi? sebenarnya hampir tiap karena kita ada URC yang memang tugasnya itu ya, jadi rutin dikerjakan. Tapi di musim kemarau memang kita ada beberapa pengalihan fokus gitu karena dalam tanda kutip relatif tidak ada banjir. Kadang-kadang proses ya ini dilema kita ya. Penanaman tuh kita intensif di musim kemarau karena pekerja di sungai kita alihkan ke sana. Iya, iya, iya. Sementara padahal penanaman di musim kemarau tuh effortnya sangat besar karena harus nyiram gitu. Iya, iya, iya. Kenapa itu tidak dilakukan di musim hujan? Karena musim hujan kita konsentrasi di Sungai. banjir gitu ya. Jadi Oke, ini baik. di dilema kita ya. Iya, iya, Tapi, iya, iya. eh, itu salah satunya. Jadi memang di musim kemarau kita ada pengurangan, tetapi tetap berjalan diarahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang dalam tanda kutip ke arah apa ya namanya pembangunan ruang publik lah gitu ya. Jadi diarahkan ke sana. Ketika musim kemarau, musim hujan kita fokus ke bencana dan penanganan banjir. Oke. Pengerukan sungai yang kemudian jadi dangkal akibat adanya debit air begitu, apakah itu juga dilakukan setiap musim hujan atau seperti apa?
Pengerukan besar biasanya 3 sampai 3 bulan sebelum musim hujan biasanya. Karena sekali lagi kita biasanya fokusnya ke yang besar-besar ke pembangunan area publik gitu ya. Untuk hal tersebut. Dan tingkat kesulitannya sebenarnya kita tuh banyak sekali sungai yang sudah tidak punya akses untuk alat berat. Itu banyak yang sudah ini oleh bangunan-bangunan gitu ya. Itu sehingga alat berat tidak bisa masuk. Itu buat tingkat kesulitan tertingginya gitu. Jadi kita hanya bisa melakukan penggunaan alat berat di sungai-sungai yang relatif masih terbuka dan alat berat bisa masuk. Jadi artinya ini menjadi masalah baru karena kemudian ketika ingin dibersihkan agak sulit. Ya, makanya kemarin dan sektor itu sudah mulai melakukan penataan untuk bangunan liar gitu ya. Sekarang lagi fokus di Cipamokolan sama Sungai Cibodas gitu. Jadi mudah-mudahan kalau itu sebenarnya udah 3 tempat udah bersih. Jadi ini yang keempat, kalau itu bisa dilakukan masif, saya kira akan banyak membantu kita untuk proses pembersihan sedimen sungai gitu. Oke. Nah, tadi kalau kita bicara kemudian juga sedimentasi sungai, kemudian dikeruk, kemudian juga ada pengambilan sampah, itu adalah hal-hal agar tidak terjadinya banjir, terutama luapan sungai gitu. Nah, untuk tempat-tempat kemudian yang beririsan dengan Kabupaten Bandung, nah seperti apa kolaborasinya? Ini jujur ya, sebenarnya agak sulit gitu ya. Saya juga paham tingkat kesulitannya. Kalau air banyak mengalir ke sana, di sana juga terjadi bottleneck, banjirnya pindah. Gitu. Jadi saya paham kalau di hilir itu mereka menolak kecuali ada solusi yang menjamin bahwa banjir tidak pindah ke daerah mereka gitu. Oleh karena itu pendekatan kita sekali lagi tadi disampaikan kita resapkan gitu. Kalau diresapkan nggak ada yang protes ya karena ke bawah dan itu banyak orang yang mengatakan penyelesaian itu harus terintegrasi. Kalau dengan diresapkan itu terintegrasi karena yang menyatukannya adalah aquifer bawah tanah gitu ya. Jadi sebetulnya dengan konsep itu ya itu go green, ya itu sustain, ya itu terintegrasi gitu ya. Itu juga membangun ketahanan air. Jadi sebenarnya banyak faedahnya lah ketimbang dialirkan gitu. Walaupun dialirkan juga tidak boleh itu sampai tidak ada sama sekali. Karena di hilir itu ada budidaya ikan, kemudian ada penggelontoran gitu ya. Jadi itu memang harus ada yang disisakan untuk mengalir, tapi yang diresapkan itu harus lebih banyak karena ruang-ruang resapannya sudah makin berkurang. Oke, baik. Yang menarik tadi masalah banjir juga sudah tuntas begitu. Kemudian ada pembuatan ruang-ruang publik ini yang kemudian menjadi daya tarik begitu karena masyarakat lebih melihat bahwa ini kelihatan nih. Karena kemudian infrastrukturnya terbangun. Nah, apa saja yang kemudian sudah dibangun di wilayah Kota Bandung? Ruang penghijauan itu sekarang menjadi kawasan wisata juga. Kayak misalnya di Mbah Celeng itu ada mini downhill track gitu ya. Kemudian di situ ada camping ground gitu ya. Jadi sekarang terus di atas bukit itu kita bikin kolam rendam gitu. Tapi dari mata air gitu. Jadi sekarang tiap sore itu anak-anak kecil tuh banyak yang main air atau mandi di situ lah gitu. Yang menariknya lagi sih anak-anak kecil sekarang jadi terlibat di pemeliharaan itu. Mereka ngecek sepanjang pengambilan karena kemarin sempat selangnya ada yang ngambil gitu ya oleh masyarakat, ada yang nyuri gitu. Tangan jahil ya Pak ya. Nah sekarang si anak-anak ini yang biasa main di situ rutin tiap hari ngecek gitu dan kemudian ikut nyiram kalau kemarau luar biasa lah gitu. Luar biasa ya. Kemudian di Mbah Garut itu kita juga sama penanaman karena di situ ada kebun bambu yang sangat luas. Akhirnya si trek sepeda itu masukkan ke situ ya kayak ya mungkin beda kelas lah kayak Arasiama gitu ya, hutan bambu gitu. Kita pagari dengan bambu juga gitu. Justru ini bisa jadi tempat wisata sederhana gitu ya bagi masyarakat. Nah, cuma keburu pandemi aja jadi. Tapi kalau lihat Sabtu Minggu sudah kelihatan sudah mulai ada keluarga yang situ. Termasuk wetland jauh lebih ramai lah. Sekarang udah banyak yang botram di situ, ada yang piknik ke situ gitu ya. Itu kemudian kita juga mata air yang di Babakan sendiri udah kita tata. Sekarang di sana banyak sekali yang melakukan prewedding di sana gitu, sesi foto prewedding. Kemudian sekarang lagi penataan mata air di di Cigadung. Cigadung ya. Nah, baik.
Itu juga sedang dari insya Allah akhir tahun beres lah. Baik. Nah, di 2021 ini nampaknya apa saja yang menjadi target begitu? Karena kemudian ini akan dinantikan oleh masyarakat. Selepas jeda, Pak Didi akan Ya. menjelaskan kira-kira di 2021 apa yang akan dikerjakan. Tetaplah bersama kami di iNews Jabar.